Cerita horor ini diangkat dari kisah nyata. Kisah ini terjadi di salah satu kos-kosan yang berada di kota Bandung. Chandra kala itu sedang mencari kos-kosan untuknya yang kala itu sedang bekerja di kota Bandung. Saat mendapatkan kos-kosan, Chandra langsung menempati kosan tersebut walaupun di sana tidak ada lagi penghuni kosan selain dirinya sendiri dan ia tidak menghiraukan anjuran dari pemilik kos. Sampai suatu saat, dirinya mendapatkan serangkaian kejadian yang mengerikan dari makhluk halus yang ada di kosan tersebut hingga membuat kosan tersebut ditutup oleh pemiliknya. Apa yang terjadi di sana hingga pemilik kosan tersebut menutup kosan itu? Dan apa penyebab kosan tersebut dihuni oleh banyak makhluk halus? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podco. Pada horror story kali ini, kami akan membacakan sebuah cerita horor yang berasal dari thread Restu Hiratmaja yang berjudul Kos-Kosan Berhantu Bandung. Jika kalian ingin membaca cerita ini langsung dari sumbernya, silakan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Dan jika berkenan, bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu cerita horor terbaru dari Podco. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai ceritanya. Kejadian ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan seramnya sebuah tempat yang sudah terbengkalai lalu direnovasi kembali oleh pemiliknya. Kisah ini terjadi kepada Chandra saat dirinya ingin mencari sebuah kosan yang ada di daerah Bandung. Karena Chandra ini bekerja di salah satu perusahaan di kota Bandung, otomatis Chandra harus mencari penginapan yang nantinya akan dipergunakan untuk tempatnya beristirahat sehabis pulang kerja. Setelah dirinya mencari ke sana kemari, akhirnya Chandra mendapatkan sebuah tempat kosan yang lokasinya agak jauh dari tempatnya bekerja. Namun walaupun begitu, kosan itu terlihat sangat nyaman karena diapit oleh beberapa rumah warga. Selain itu, pepohonan di sekitar kosan tersebut sangatlah rindang dan cukup membuat nyaman untuk menghasilkan hawa yang sejuk dan udara yang segar. Akhirnya, Chandra pun menemui pemilik kosan tersebut. Namanya adalah Pak Samuel. Lewat Pak Samuel inilah, akhirnya Chandra bisa menempati kosan tersebut. Akan tetapi, sebenarnya ada satu hal yang tidak diinginkan oleh Pak Samuel ketika Chandra menempati kosan tersebut. Setidaknya, jika Chandra sudah benar-benar tidak betah menempati kosan tersebut, Chandra bisa langsung menghubungi Pak Samuel. Chandra pun menyetujui hal itu. Lagi pula, dirinya tidak terlalu percaya terhadap hal-hal yang berbau mistis. Bisa dibilang, Chandra merupakan tipikal orang yang sangat skeptis dan tidak terlalu percaya akan hal-hal yang sangat klinik dan lainnya. Karena itulah, Chandra selalu membawa santai segala urusannya dan tidak terlalu dijadikan sebagai beban untuk pikirannya. Setelah semuanya sepakat, Pak Samuel pun memberikan kunci rumah kepada Chandra. Awalnya, Pak Samuel ingin mengajak Chandra untuk melihat-lihat kamar ataupun segala sesuatu yang ada di rumah tersebut. Karena rumah tersebut masih terlihat bagus, Chandra pun menolak ajakan dari Pak Samuel. Dirinya sudah sangat percaya jika kosan tersebut memiliki tempat yang bagus dan nyaman untuk dirinya. Lewat penilaian Chandra ini, Pak Samuel hanya bisa terdiam. Baru kali ini, dirinya mendapati orang yang menyewa kosannya, namun sudah sangat cepat untuk menyimpulkan segala sesuatu yang belum sepenuhnya diketahui oleh orang tersebut. Pak Samuel pun tidak memaksakan pilihan yang dibuat oleh Chandra. Namun, dia kembali mengingatkan
bahwa untuk selalu berhati-hati ketika akan menempati kosan miliknya tersebut. Chandra mengangguk paham akan apa yang disampaikan Pak Samuel kepada dirinya tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, Chandra mendatangi kosan tersebut sambil membawakan banyak barang-barang untuk diletakkan di kosan barunya. Saat dirinya hendak memasuki kosan tersebut, Chandra merasa kalau di dalam rumah tersebut terdapat seseorang yang berada di dalamnya. Hal ini diketahui saat ada yang menengok dirinya dari balik jendela salah satu ruangan di kosan tersebut. Tentu saja, hal ini membuat Chandra menjadi penasaran. Karena penasaran, Chandra pun langsung memasuki kosan tersebut dan mengecek satu persatu ruangan yang ada di dalam kosan tersebut. Ketika Chandra mengecek satu persatu ruangan tersebut, ternyata di setiap ruangan itu tidak ada satupun orang. Padahal, jelas-jelas Chandra mengetahui ada sesuatu yang menengok dari balik jendela rumah tersebut. Chandra pun mulai membuang pikiran-pikiran kotornya. Sekarang, ia lebih memilih untuk fokus memasukkan barang-barang ke dalam kosannya tersebut. Setelah semua barang dimasukkan ke dalam kosan tersebut, Chandra pun bersantai terlebih dahulu. Ia memperhatikan sekeliling bangunannya yang nampak sudah tua, namun masih terawat dengan baik. Dalam hatinya, terdapat penyesalan terkait kemarin hari yang tidak memasuki kosan tersebut untuk mengecek secara langsung apa saja yang berada di dalam kosan tersebut. Hari itu, Chandra gunakan waktunya untuk beristirahat total di kosan. Dia juga tidak ingin memikirkan hal-hal yang berbau mistis yang ada di sekitaran rumah tersebut. Selama berhari-hari Chandra menempati kosan tersebut, dia tidak merasakan hal-hal aneh yang mengganggu ketenangannya. Hal ini berjalan hingga 3 bulan lamanya. Setelah 3 bulan lamanya Chandra menempati kosan tersebut, barulah ia mendapati kejadian yang aneh. Hal ini bermula saat temannya yang bernama Haikal menginap di kosan miliknya. Saat itu, Haikal bersama dengan Chandra sedang ada proyek dari pekerjaannya. Mereka berdua harus menyelesaikannya dengan cepat. Karena itulah, agar pekerjaan menjadi cepat selesai, Haikal pun menginap di tempat Chandra. Karena memang Chandra sendiri adalah partner kerjanya. Tiba di sore hari, Haikal meminta kepada Chandra untuk menunjukkan kamar mandi karena dirinya ingin mandi. "Dra, kamar mandi di mana?" tanya Haikal. "Lurus aja ke belakang, ada 3 kamar mandi di sana, kamu tinggal pilih aja," kata Chandra. "Hah, 3 kamar mandi? Emang yang nempatin rumah ini siapa aja?" tanya Haikal kembali. "Gua doang, kenapa emangnya?" jawab Chandra dan bertanya kembali kepada Haikal. "Lah, kan lu sendiri, terus gunanya 2 kamar mandi itu apa?" tanya Haikal. "Ya, lu tanya aja sama pemilik rumah ini," jawab Chandra dengan cepat. Haikal sebenarnya ingin mengajak kepada Chandra agar memikirkan hal-hal yang bersifat mistis. Namun karena Chandra bisa membelokkan apa yang dimaksud oleh Haikal sendiri, sehingga pembahasan yang awalnya diarahkan kepada hal-hal mistis pun berubah menjadi sebuah lawakan. Haikal pun langsung menuju ke kamar mandi sambil bernyanyi-nyanyi. Dari kejauhan, Chandra langsung menyumpahi dengan suara lantang. "Awas lu, ada yang ngikutin nyanyi," ucap Chandra dengan lantang. "Gua kagak takut," teriak Haikal. Ternyata dari candaan keduanya membuat sosok-sosok yang menunggu di kosan tersebut menjadi marah dan tidak tenang. Pasalnya, candaan mereka seolah-olah meremehkan mereka yang telah lama menetap di kosan tersebut. Kebetulan, saat itu Haikal memasuki kamar mandi yang pertama. Karena kedua kamar mandi tersebut tidak digunakan, otomatis kedua kamar mandi tersebut dibuka begitu saja. Haikal juga tidak merasa aneh jika kedua kamar mandi di sebelahnya dibuka begitu saja. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal aneh yang berkaitan dengan kosan tersebut. Hanya saja, ketika Haikal mulai mandi,
dia mendengar suara orang masuk sambil menutup pintu kamar mandi tersebut. Haikal yang penasaran, dia hanya berpikiran bahwa itu adalah Chandra. Haikal pun kembali melanjutkan mandinya. Namun, di saat yang bersamaan, terdengar suara air yang ditumpahkan ke lantai secara berkali-kali. Haikal pun mulai penasaran, karena dia tahu Chandra tidak mungkin melakukan hal itu. Jikalau Chandra bercanda, mungkin dia akan tertawa-tawa sambil menakut-nakuti Haikal. Akan tetapi, dari tadi Haikal tidak mendengar suara tawa yang dihasilkan oleh Chandra. Haikal pun memberanikan diri untuk bertanya. "Dra, itu lu kan?" tanya Haikal. Namun, pertanyaan Haikal tidak digubris sama sekali. Bahkan, suara tumpahan air itu semakin kencang, seolah-olah hendak menguras satu bak mandi. "Lu lagi ngapain sih?" tanya Haikal kembali. Haikal pun sedikit kesal dengan kelakuan Chandra yang seperti anak kecil. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara Chandra dari kejauhan. "Kal, lu lama banget mandinya. Buruan, gua juga mau mandi nih." Duh. Seketika, bulu kuduk Haikal langsung merinding. Dia baru menyadari bahwa seseorang yang berada di sampingnya bukanlah Chandra, melainkan sosok penunggu rumah ini. Haikal pun langsung buru-buru untuk menggunakan pakaiannya dan beranjak keluar dari kamar mandi. Setelah Haikal keluar dari kamar mandi, ia menemui Chandra yang sedang terduduk sambil mengisap rokok di ruangan tengah. Haikal pun terhenti sejenak sambil menampakkan wajah pucatnya. "Lu kenapa, Kal? Muka lu pucat amat?" tanya Chandra. Gua nggak jadi nginep, Dra," jawab Haikal. "Kenapa emang?" tanya Chandra. "Gua nggak betah di sini," jawab Haikal kembali. "Loh, lu aja belum nginep, bisa-bisanya nggak betah. Emang kenapa sih?" tanya Chandra. Haikal menatap arah jendela depan rumah. Ia melihat siluet bayangan hitam sedang berdiri sambil melambai-lambaikan tangannya ke arahnya. "Pokoknya gua nggak jadi nginep," kata Haikal. "Ya udah, bentar, gua mandi dulu, terus gua anterin lu nanti ke kosan lu," jawab Chandra. Haikal pun langsung menuju ke kamar untuk berganti pakaian. Sebenarnya, ada perasaan takut dalam diri Haikal ketika dirinya hendak memasuki kamar. Namun Haikal tetap memaksa untuk masuk ke dalam kamar dan melawan rasa takutnya itu. Berbeda dengan Chandra, dirinya justru merasa aneh dengan Haikal. Pasalnya, selama beberapa bulan Chandra menempati rumah ini, dia tidak pernah diganggu oleh sosok apapun. Bahkan dirinya merasa aman dan tenang di sana. Walaupun ada gangguan, tapi Chandra tidak pernah menggubris dalam itu. Dia hanya berpikiran bahwa selama dirinya tidak mengganggu, maka sosok-sosok yang berada di antaranya tidak akan pernah mengganggunya. Singkat cerita, ketika Chandra telah usai mandi, dia langsung menuju ke kamar. Di dalam kamar, Haikal telah mempersiapkan semua barang-barangnya. Wajahnya masih menampakkan rasa trauma yang mendalam terkait penampakan yang ada di kosan Chandra. "Kal, lu baik-baik aja kan?" tanya Chandra. "Baik kok, emang kenapa?" jawab Haikal yang kemudian bertanya kembali. "Muka lu kelihatan tegang banget. Lu masih trauma ya?" tanya Chandra. "Gimana gak trauma? Gua digangguin pas banget di sebelah gua," jawab Haikal. "Ya juga sih, emang bentukannya kayak sosok gimana sih?" tanya Chandra. "Lah, emangnya selama ini lu gak pernah diganggu di sini?" tanya Haikal kembali. "Alhamdulillah kagak. Apaan sih bentuknya?" tanya Chandra yang penasaran. Haikal melihat kanan kiri sekitarannya. Dia juga menatap jendela kamar. Takutnya ketika Haikal mengucapkan ciri-ciri sosok yang dimaksud, sosok itu tiba-tiba muncul. "Kenapa, Kal?" tanya Chandra. "Kayaknya gak usah disebutin deh, nanti lo tahu sendiri," jawab Haikal. "Oh ya udah, bentar, gua sholat dulu,
Terus lanjut nanti anterin lu ya, kata Chandra. Haikal masih membayangkan apa yang dilihatnya selama di kamar mandi. Meskipun begitu, dia tidak percaya jika Chandra yang telah berbulan-bulan menempati kosan ini tidak pernah diganggu oleh sosok penunggu kosan itu. Singkat cerita, ketika Chandra usai melaksanakan sholat, ia pun langsung mengganti pakaiannya dan bersiap-siap untuk mengantarkan Haikal menuju kosannya. Hari itu mungkin akan menjadi hari pertama dan terakhir bagi Haikal ketika hendak menginap di sebuah kosan yang ternyata di dalam kosan tersebut menyimpan banyak misteri yang bahkan belum diketahui oleh banyak orang. Setelah mengantarkan Haikal, Chandra kembali lagi ke kosannya. Kali ini, suasananya agak berbeda. Kota Bandung terasa dingin. Yang membedakan adalah hawa dinginnya seperti bukan hawa dingin pada umumnya. Sampai-sampai dalam perjalanan menuju kosan, Chandra sempat menggigil kedinginan. Rasa dingin itu benar-benar tidak seperti rasa dingin pada umumnya. Dan ketika sudah sampai di kosan, Chandra langsung buru-buru menggunakan jaket untuk mengurangi rasa dingin yang telah melekat lama dalam tubuhnya. Chandra yang merasa kedinginan pun berencana untuk membuat kopi untuk menghangatkan tubuhnya. Ia pun segera menuju ke dapur untuk membuat kopi. Akan tetapi, ketika dirinya baru tiba di ruangan tengah, Chandra mendengar suara seperti tikus yang terjepit pintu. Suaranya sangat nyaring dan kemungkinan berasal dari kamar mandi. Chandra mencoba mendekat untuk menuju ke kamar mandi. Akan tetapi, belum saja dirinya tiba di kamar mandi, Chandra melihat sosok dengan sekujur kain yang kotor dan lusuh, lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya. Sosok itu sedang berdiri tegap, tepat di bagian dapur, dekat dengan kamar mandi. Tiba-tiba, tubuh Chandra tidak bisa bergerak sama sekali. Bersamaan dengan itu, sosok itu langsung membalikan badannya ke arah Chandra. Raut wajahnya yang hancur membuat Chandra mencoba untuk pergi dari tempat tersebut. Dia juga baru pertama kalinya mendapati sosok pocong yang berada di sekitaran kosan tersebut. Dalam hati, Chandra mencoba untuk membaca doa yang ia ketahui. Beruntungnya, setelah Chandra membaca bacaan tersebut, tubuhnya langsung bisa digerakkan. Chandra pun langsung berlari menuju kamar dan menutupi dirinya dengan menggunakan selimut. Dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki yang diseret-seret. Langkah kaki itu menuju ke kamarnya dan seakan-akan ingin memasuki kamar tersebut. Tiba di saat suara itu berhenti di depan kamar, tiba-tiba pintu kamar Chandra diketuk sebanyak 3 kali. Tok, tok, tok. Chandra membuka selimutnya secara perlahan. Ia langsung menuju ke pojokan kamarnya sembari membaca bacaan yang ia baca sebelumnya. Secara perlahan, suara ketukan itu pun menghilang. Akan tetapi, teror belum usai pada saat itu. Sekarang, jendela kamar Chandra pun digebrak-gebrak oleh sosok yang berada di rumah tersebut. Chandra pun mencoba untuk menghubungi temannya, yaitu Haikal, untuk menjemputnya. Chandra berencana untuk menginap di kosan Haikal karena memang kosannya sudah tidak kondusif lagi. Hal inilah yang membuat Chandra ingin kabur dari kosannya. Untungnya, HP Haikal masih aktif. Haikal pun segera menjemput Chandra yang masih ada di kosan. 10 menit kemudian, Chandra mendengar suara motor dari arah depan rumahnya. Ia kemudian langsung bergegas keluar dari kamar untuk menuju ke depan rumah. Dan benar saja, Haikal sudah berada di depan rumah. "Kal, itu lu kan?" tanya Chandra. "Ya iyalah, ini gua. Cepat, buruan cabut," kata Haikal. Chandra pun langsung menutup pintu rumah. Namun, ketika dirinya hendak menutup pintu, tiba-tiba ada tangan yang menahan pintu tersebut sehingga tidak bisa tertutup dengan sempurna. Karena panik, Chandra langsung melepaskan pintu tersebut sehingga tangan yang menahan pintu itu ikut terlepas. Secara bersamaan, Chandra langsung menutup pintu
dan segera menguncinya. Haikal yang sudah tidak tenang segera berteriak kepada Chandra. "Aman gak?" teriak Haikal. "Aman, Kal." Chandra pun langsung menuju ke arah Haikal dan segera menaiki motornya. Mereka berdua pun segera meninggalkan kosan tersebut. Sesampainya di kosan milik Haikal, Chandra pun langsung menceritakan terkait teror-teror yang baru saja terjadi sehabis dirinya mengantarkan Haikal ke kosan. Dimulai dari teror pocong, lalu suara seretan kaki, ketukan pintu, dan masih banyak lagi. Anehnya, kejadian ini baru dirasakan oleh Chandra. Di hari-hari sebelumnya, Chandra tidak pernah merasakan teror semengerikan itu. Setelah bercerita banyak terkait teror tersebut, akhirnya Haikal menyarankan kepada Chandra untuk segera meninggalkan kosan tersebut. Alasannya adalah karena kosan tersebut menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Atas usulan Haikal, Chandra pun menyetujui hal tersebut. Ia pun segera menghubungi nomor Pak Samuel dan menelponnya malam itu juga. Dalam percakapan antara Chandra dan Pak Samuel, Haikal mendengar beberapa ucapan yang membuat Chandra sendiri terkejut. Usut punya usut, ternyata rumah itu dulunya tempat pembantaian orang-orang terdahulu pada zaman Belanda, sehingga mereka yang berada di sana masih menghuni rumah yang dijadikan kosan oleh Pak Samuel. Dan salahnya lagi, Chandra saat itu ingin diberitahu oleh Pak Samuel terkait latar belakang rumah itu. Namun Chandra tidak terlalu meladeninya. Akibatnya, Chandra sendirilah yang terkena teror mengerikan itu. Akhirnya, Pak Samuel pun mempersilahkan kepada Chandra untuk meninggalkan rumah itu di keesokan harinya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Haikal dan Chandra kembali ke rumah itu. Pak Samuel bersama dengan beberapa warga membantu untuk mengeluarkan seluruh barang-barang milik Chandra. Dan tepat di hari itu juga, Chandra mengucapkan permintaan maaf sekaligus ucapan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menempati kosan tersebut walaupun tidak lama waktunya. Pak Samuel juga mengucapkan rasa terima kasih dan permintaan maafnya kepada Chandra karena selama Chandra berada di rumah tersebut, ia mendapatkan teror yang begitu mengerikan. Akhirnya, Chandra pun ngekos di tempat kosan milik Haikal, dan semenjak saat itulah rumah tersebut tidak digunakan lagi karena Pak Samuel tidak mau ada kejadian yang serupa yang menyerang penghuni yang menempati kosan tersebut. Dan cerita pun selesai.